Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai. Senang sekali kita bisa bertemu dengan sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kami berharap sahabat dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan ada damai dalam hati para sahabat karena Allah telah terlebih dahulu mencintai kita dan akan terus selalu mencintai kita. Telah hadir di studio Romo Patrick Slamet Widodo yang akrab dan biasa disapa Romo Patrick. Yep. Dan saya Francisca Audrey, kami berdua akan bersama-sama menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan sebelum kita memulai, seperti biasa, kita sapa dulu Romo Patrick. Halo Romo Patrick, apa kabar Romo? Halo Audrey, baik-baik, sangat baik dan menggembirakan. Saya senang nih lihat Romo, kayaknya hari ini semangat sekali nih untuk semangat memberi inspirasi sahabat ya Romo ya. Ya, betul. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan Romo. Mari kita semua hening sejenak. Kita merefleksikan hidup harian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan senantiasa bersyukur atas kesehatan dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Perjalanan Paskah kami semua begitu menggembirakan hati kami. Semoga kegembiraan itu tidak hanya berhenti di dalam hidup kami, tetapi kami wartakan bersama dengan orang lain. Begitupun dengan damai sejahtera dan damai yang kami rasa pun kami bagi dengan orang lain. Sehingga orang lain pun merasakan damai begitu juga dan bisa diberikan kepada orang lain juga. Tuhan, bersamalah dengan kami dalam aktivitas kami semua. Dan setiap dari rezeki yang kami terima, semoga rezeki itu menjadi baik, karena rezeki itu adalah bagian dari kami dan juga bagian dari sesama. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini, pujilah Allah kita, hai kamu sekalian, yang hina dina dan yang mulia, dan yang takut kepadanya, karena telah tiba keselamatan, kekuasaan, dan kerajaan Kristus. Haleluya. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 14, ayat 19 sampai dengan 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ,
mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang-orang yang Kau kasihi, ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi, ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi, ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang Kau kasihi, ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang Kau kasihi, ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh hari ini bacaan yang sangat luar biasa. Romo, kalau tadi saya mendengar di bacaan pertama ya Romo ya, di Kisah Para Rasul, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus dan Barnabas itu
menjalankan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus itu, dia itu mewartakan kabar gembira, tapi kayaknya tuh berat sekali ya Mo. Perjalanannya itu jauh sekali dari Listra, terus ke Derbe, terus ke Ikonium, terus Perga, terus balik lagi ke Antioquia gitu ya. Itu kayaknya jauh sekali dan pasti itu kan sangat-sangat berat gitu ya Mo ya. Nah, di zaman sekarang kan kayaknya nggak mungkin ya kita menjalankan kayak begitu ya Mo. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil di zaman sekarang Mo? Oke. Sahabat Oasorano Katolik yang terkasih, Injil itu kan berita kabar sukacita. Tentunya kalau kita ingin mengabarkan kabar sukacita itu, yang pertama-tama adalah kita sendiri dulu yang harus diinjili. Sama seperti di dalam hubungan, misalkan ya anak-anak kita ataupun kalian-kalian yang masih muda pacaran, kalian pasti akan kalau jatuh cinta. Namanya jatuh cinta, pasti yang pertama-tama harus punya cinta dulu, baru kita bisa bagi dengan orang lain. Kalau kita nggak punya cinta, apa yang kita bisa bagi dengan orang lain? Sama seperti kalau kita ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita di tengah jalan atau di pinggir jalan dan lain sebagainya. Kita pasti sesuatu yang bisa kita bagi dengan orang lain. Karena kita punya apa? Karena kita punya sesuatu. Karena misal kita punya uang, kita bagi kepada mereka yang membutuhkan. Karena kita punya pertama-tama. Makanya bagaimana kita mengabarkan Injil itu ke teman-teman semua, ke sanak saudara, dan lain sebagainya, ke tempat-tempat lain. Yang pertama-tama adalah diri kita yang harus diinjili terlebih dahulu. Sama seperti dengan bacaan dari kisah para rasul ini, Paulus dan Barnabas adalah pertama-tama dia pasti tahu sendiri. Perjalanan dia adalah perjalanan yang sungguh mengagumkan. Bagaimana kita dengarkan tadi dalam bacaan, mereka dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan hari ini tidak bisa dilepaskan dari bacaan kemarin. Karena bacaan kemarin itu, bagaimana kisah para rasul, itu bagaimana menggambarkan orang-orang yang begitu percayanya sama Paulus dan Barnabas, seketika berbalik, mau dihasut oleh orang-orang Yahudi untuk melempari batu Paulus dan Barnabas. Dari sini kita bisa melihat, sesungguhnya orang-orang yang di sekitar Paulus dan Barnabas, mereka tidak memiliki komitmen yang jelas. Kenapa kok nggak memiliki komitmen yang jelas? Kalau mereka percaya, harusnya mereka tidak mudah dihasut untuk melempari Paulus dan Barnabas. Iya. Apapun kata orang, masa bodoh ya Mo ya? Iya. Percaya Dan, ya. Audrey, kamu bisa kita lihat juga ya, bahwa orang-orang sekitar dari Paulus itu sepertinya terpecah menjadi dua. Oh gitu, Romo. Jadi yang mereka percaya, mereka memang sama orang-orang Yahudi, satunya lagi adalah percaya dengan Paulus dan Barnabas. Ya, mereka yang... Makanya ini mereka itu belum kuat imannya. Iya. Makanya mudah dihasut sekali dengan bujukan, dengan berita, dan sahabat Oase Rohani Katolik bisa saja seperti itu adalah pada waktu itu hoax itu atau berita bohong itu. Jadi hoax itu bukan sesuatu yang baru ya Mo ya. Hoax itu dari zaman Yesus itu sudah ada ya sudah Mo ada. Ya. Iya betul. Karena orang untuk mudah terprovokasi itu ternyata ya mesti dibangun dengan sesuatu yang bohong ya, yang betul, tidak benar gitu tidak ya. benar. Iya. Karena sesuatu yang salah itu kalau terus diulang itu menjadikan suatu kebenaran. Menjadi kebenaran, iya. Makanya orang-orang di sekitar Paulus dan Barnabas di sinagog di bangsa Yahudi itu gampang sekali terprovokasi sehingga mau melempari batu Paulus dan Barnabas. Iya, betul. Nah, kemudian untuk kita berarti kita harus punya kepercayaan ya, percaya dengan dalam hal ini dengan Yesus itu sehingga kita mampu untuk memberitakan Injil gitu ya Mo ya. Betul. Nah, kemudian kadangkala nih kalau saya nih merasa kan kita mau memberitakan Injil, tapi kan nggak selalu itu jalannya mulus ya Mo. Kadangkala ada yang nolak atau yang nutup pintu atau mungkin ya kalau nutup pintu aja sih masih enak ya Mo. Kadang penolakannya tuh nggak enak gitu dengan cara kasar. Gimana caranya kita menghadapi penolakan tersebut dan gimana caranya kita bisa tetap kuat dan tabah dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil? Ya.
Sahabat Wasseroni Katolik yang terkasih, Audrey juga. Kita, saya dan Audrey dan sahabat-sahabat Wasseroni Katolik, pasti di dalam hidup kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya salib. Ya. Kita aja baru merayakan Paskah kemarin. Kita kemarin baru mengikuti Jumat Agung, di mana kita semua mengkontemplasikan tentang salib yang begitu berat yang dibawa oleh Yesus, dan itu adalah yang kita bawa sampai dengan hari ini. Dan saya, Audrey, teman-teman semua, sahabat-sahabat Wase Rohani Katolik, sepanjang perjalanan hidup kita pasti ketemu dengan masalah yang Romo sepertinya tidak berhenti-berhenti. Masalah seperti ini sepertinya tidak cukup. Ini belum selesai, masih ada lagi, Romo. Ini belum selesai, masih ada lagi. Kalau orang bilang ini ya, Romo, udah jatuh ketiban tangga, ya, betul ya. Itulah yang dialami oleh Paulus dan Barnabas, Audrey. Bagaimana mereka yang semula dipuji-puji, dalam waktu yang singkat, mereka lantas diporak-porandakan kepercayaan kepada Paulus dan Barnabas. Karena apa? Karena iman yang dangkal dan gampang terprovokasi itu. Dan disinilah sebenarnya letak dari keimanan kita. Bagaimana kepercayaan yang sesungguhnya kepada Allah itu sebenarnya tidak bisa untuk diporak-porandakan oleh apapun. Kita bisa belajar hari ini bahwa kehidupan kita memang akan turun naik dan akan ketemu dengan begitu banyak masalah. Belajar dari Paulus dan Barnabas dilempari batu, tetapi diceritakan, dikisahkan bahwa Paulus yang seolah-olah mati ketika di tengah-tengah bersama dengan murid-muridnya, akhirnya ia bangkit dan mewartakan kembali. Dari sini kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan, karya tangan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, ketika kita sampai di bawah pun, kita ketemu dengan masalah yang sesulit apapun, ketika kita berserah diri dan tahu apa yang menjadi kehendak Allah, bukan menjadi kehendakku. Kita percaya bahwa sesuatu itu terjadi, pasti Tuhan sudah membuat rencananya dengan sangat baik. Paulus dan Barnabas tetap memberitakan itu kepada kota-kota di Asia kecil. Dari sini, sahabat-sahabat Wase Rohani Katolik yang terkasih, kita tidak perlu untuk berkecil hati ketika kita menghadapi penolakan oleh siapapun. Kita tidak boleh menyerah dengan segala sesuatu yang membuat hati kita lemah. Tetapi kita senantiasa diajak untuk melihat Paulus dan Barnabas. Dan bacaan yang kita dengar tadi, begitu banyak kota-kota yang dijalaninya. Tentunya kita bisa mengkontemplasikan, bisa merefleksikan bagaimana pada waktu itu di abad pertama. Orang untuk pindah satu ke tempat lain. Belum ada transportasi seperti sekarang. Belum ada teknologi seperti sekarang. Tetapi mau berarak dari satu kota ke kota yang lain untuk mewartakan kasih sukacita Tuhan. Tidak menyerah apapun yang terjadi, bahwa Tuhan beserta di dalam kehidupan kita. Tetap semangat tentunya. Iya, tetap semangat, Romo. Romo, saya jadi tertarik nih ya. Tadi di awal kan Romo bilang mengenai ada dua kelompok, yang satu yang mereka berpegang teguh dan yang satu yang gampang terprovokasi ya, Mo ya. Bagaimana sih caranya, Mo, supaya kita sebagai orang Katolik tuh bisa tetap berpegang teguh gitu loh, kan? Apa ya namanya, godaan atau apa provokasi itu begitu banyak sekali ada di sekitar kita saat ini, Mo ya. Audrey, pertanyaan bagus banget. Ini hubungannya dengan kita saat ini ya. Dunia itu sudah ada di genggaman kita ini. Betul. Handphone itu ada di tempat kita. Dan bisa dikatakan bahwa kita tuh nggak bisa hidup tanpa handphone. Gitu. Betul. Padahal berita hoax dan lain sebagainya itu bertebaran di mana? Di dalam handphone kita. Terus, Romo tadi kok ada dua? Mereka yang seolah-olah mereka yang mendukung orang-orang bangsa-bangsa Yahudi, yang satunya lagi adalah mendukung dari Paulus dan Barnabas. Tentunya dari masing-masing pribadi memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Mau di sisi yang mana ya, Mo ya. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan Paulus dan Barnabas ini, mari kita menengok bahwa mereka memilih untuk bersama-sama dengan orang-orang Yahudi itu, dengan mereka yang tidak menyukai karya dari Paulus dan Barnabas, yang mereka salah satunya adalah untuk menyingkirkan orang itu.
Aku nggak mau dia lebih terkenal daripada aku. Aku nggak mau dia pengikutnya lebih banyak daripada aku. Sebagai salah satu jalannya adalah menghasut orang lain, memprovokasi orang lain, supaya mereka itu pindah atau mereka mengikuti dengan aku. Mereka-mereka yang mempunyai iman tipis pasti akan mengatakan bahwa, oh iya, itu patut diperangi. Itu benar, dan itu benar. Ya. Dan itulah yang terjadi. Mereka-mereka yang mengatasnamakan manusia, tidak lagi berpikir tentang kemanusiaan itu sendiri, tetapi karena sudah diliputi oleh provokasi yang telah dibangun oleh orang-orang Yahudi tersebut. Ya, baik Romo. Jadi kita harus sebagai untuk kalau ini, untuk kita di zaman sekarang ini nih, untuk tidak tetap pegang teguh tuh apa yang harus kita lakukan, ya? Paulus dan Barnabas sekali lagi bahwa ia memberikan hidup bagi karya dan pewartaan Yesus. Bagaimana kepercayaannya yang dibangun penuh Paulus dan Barnabas, Audrey. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, kita ini sebagai bagian dari Gereja Katolik Universal, tentunya adalah iman kepercayaan kita kepada Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Itulah yang kita bangun. Sampai kapanpun, sampai dimanapun kita berada, dan kita bangun iman kepercayaan itu terus. Bagaimana iman kepercayaan dibangun terus adalah tentunya adalah mewartakan kabar sukacita itu. Lewat apa? Lewat segala sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain. Bukankah ada golden rule bagi kita semua untuk senantiasa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, dan tentunya adalah Tuhan sendiri yang kita cintai. Itu yang menjadi pokok, yang menjadi sentral dari perjalanan hidup kita, dan itu akan menguatkan kita semua. Ya, baik Romo. Jadi kita diingatkan untuk selalu memperkuat diri ya, dalam segala hal gitu ya, supaya kita tidak gampang terprovokasi, menunjukkan membagikan kasih gitu ya, penuh dengan sukacita ya, Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sebentar dan sahabat bisa merenungkan permenungan-permenungan yang barusan disampaikan oleh Romo dan mengendapkan ke dalam hati sahabat. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam sesi yang kedua, dan sebelum kita melanjutkan untuk permenungan-permenungan lanjutan di hari ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat yang ingin menyampaikan masukan, saran, ataupun usulan, bisa mengirimkan melalui email ke orkaj2021@gmail.com ataupun mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33 438. Baik sahabat, kita akan lanjutkan acara Oase Rohani Katolik edisi pada hari ini, dan masih bersama kita Romo Patrick Slamet Widodo dan saya Francisca Audrey. Kita akan lanjutkan untuk mendengarkan permenungan-permenungan dari bacaan Injil ya, gitu ya. Baik, Romo, saya mau menanyakan nih, di awal ya, dikatakan bahwa dikatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapanya dan meninggalkan muridnya. Nah, itu kenapa ya Yesus mengatakan itu gitu loh? Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita semua itu pasti nanti perkembangan waktu. Adri punya anak juga kan? Punya, Mo. Yang pertama usia berapa? Yang pertama 22, yang kedua 20. 20? Ya. Oke, waktu kecil gimana? Waktu kecil ya... Dibesarkan terus gitu ya? Selalu, ya ikutlah kita kemana, rendeng-rendeng begitu, Mo. Betul. Terus kalau misalkan nanti dia memutuskan menikah, dia akan keluar dari rumah? Enggak? Jangankan menikah, sekarang aja dia sudah kuliahnya di luar kota, Mo. Wah, itu sebagai contoh konkret malah. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ya itulah sama seperti yang Yesus katakan bahwa
Kita itu sebagai anak tidak akan terus kita dikungkung di dalam cangkang terus. Dan telur itu kan pasti akan menetas dan dia akan besar. Dan dia akan mengembara kemanapun pergi. Dan pasti dia akan nanti ketemu dengan pasangannya dan lain sebagainya. Sama seperti Yesus juga. Bahwa tidak akan mendampingi kita terus. Suatu saat juga akan dilepas supaya kita semua sama seperti Yesus mewartakan kabar sukacita tersebut. Tadi seperti yang kita telaah dalam bacaan yang pertama, bagaimana Paulus dan Barnabas untuk mewartakan ke seluruh dunia, dan itulah tugas kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada kita untuk pergi itu sekali lagi tidak pergi selamanya, tapi memberikan pendampingan bagi kita semua. Ya, amanat agung itu juga berlaku sampai sekarang dan buat kita semua. Maksudnya buat saya juga ya, kalau buat Romo mah udah pasti ya. Kalau buat saya yang sebagai awam tuh tetap ya Mo ya harus menjalankan amanat agung tersebut ya Mo ya. Semuanya. Ya, gitu ya. Semuanya pasti amanat agung itu adalah terus bagi setiap pribadi-pribadi supaya berguna bagi dengan orang lain. Itu. Ya, baik. Romo, kemudian di Injil di bagian pertama nih di awal ya kan dikatakan dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah saya mau tahu yang dimaksud damai sejahtera itu apa ya, dan kalau dibaca dalam Injil kayaknya Yesus itu sering sekali ya mengatakan damai sejahtera gitu ya Mo ya. Iya. Gitu. Ini Audrey sama sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik sebelum menjawab tentang damai sejahtera itu, coba kita lihat kata damai dulu. Apa yang teringat di benak kita, Audrey sendiri sebagai orang, ya sebagai orang biasa dan sebagai warga negara, pernah nggak ketilang? Pernah, pernah Mo. Terus apa yang terjadi ketika tilang? Panik waktu ditilang. Terus panik, terus ngapain? Ya bukan sesuatu contoh yang baik ya. Waktu dulu udah lama ya berusaha bargain sama itu. Bargainnya gimana? Bilang apa? Ya damai ya? Iya, damai aja deh gitu kan. Karena kan nggak tahu gimana mau ngurusnya nanti kan takutnya bingung. Dan gitu. Damai ujung-ujungnya itu biasanya kita ngasih apa sih? Ada salam apa sih? Salam tempel. Betul. Ada salam tempel. Iya. Nah itulah damainya bukan seperti itu, bukan damai yang seperti yang salam tempel itu, tetapi adalah damai yang diwartakan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kita. Shalom itu sendiri. Bagaimana damai itu tidak hanya diwartakan di dalam mulut kita, tetapi adalah sungguh-sungguh bahwa kedamaian, sukacita itu betul-betul mengakar di dalam setiap pribadi. Agar orang lain apa? Agar orang lain juga merasakan damai sejahtera bagi kita. Makanya kalau kita ikut dalam perayaan Ekaristi, pasti sebelum salam damai, kita senantiasa diajak untuk damai kuberikan kepadamu. Jadi kita mengalami sendiri ya. Betul. Kalau kita udah dikatakan bahwa damai aku berikan kepadamu, damaiku kuberikan kepadamu. Kalau sudah seperti itu, apa kita mau terima sendiri? Enggak kan? Kita pasti juga akan kasih damai itu bagi orang lain. Kan kita tidak menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang memikirkan bahwa kita ini cuma untuk kita, berpusat pada kita. Iya, betul. Padahal bahwa sesungguhnya esensi dari hidup beriman, esensi dari hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan orang lain itu bukankah hidup kita itu berguna bagi orang lain? Itulah sesungguhnya menjadi salah satu permenungan yang baik bagi kita. Damai sejahtera tidak hanya untuk kita, tapi adalah untuk semua orang. Dan tentunya adalah alam semesta yang kita tinggali saat ini. Ya, jadi tidak hanya kepada sesama, tetapi kepada bumi, betul, kepada mungkin kepada binatang, kepada tanaman-tanaman, semua makhluk hidup ya Mo ya, betul, gitu ya. Mau yang hidup ataupun tidak hidup juga ya Mo maksudnya. Jadi alam semesta ya, tadi yang Roma katakan. Terutama kalau kita punya kan pasti di rumah para sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik kan ada, biasanya anak-anak kita ini atau keluarga punya peliharaan, entah itu dogi, entah itu yang lain, apa itu? Hamster ya, kucing. Banyak gitu. Makanya anak-anak, apalagi di paroki biasanya, Romo saya diberkati
hamster saya, Iya. kelinci saya mereka bawa, kita berkati. Anak-anak sudah diajarkan untuk membawa damai itu tidak hanya damai bersama dengan orang, tapi adalah mereka untuk damai itu bersama dengan segala ciptaan itu. Segala ciptaan Allah gitu ya, Mo Iya. ya. Baik gitu ya. Nah, kemudian Romo, pada saat ini tadi seperti katakan tadi, untuk memperoleh damai itu ya kita membagikan dengan orang lain ya, Mo ya. Ya. Mungkin Romo bisa share, pernah ada pengalaman gimana, Mo? Atau mungkin ada hubungannya dengan panggilan Romo untuk damai itu gitu, atau ada pengalaman nggak, Romo bisa bagikan ke kita gitu? Pengalaman? Iya. Oh ini, waktu saya ini waktu masih kerja, saya pulang dari tempat kerja, terus mau ke tempat tinggal, mau ke kosan, itu hujan deras itu. Dan di tengah perjalanan pulang ke kosan itu, ada salah satu motor, itu motor, betul-betul motor, dan di situ ada suami, istri, dan satu anaknya. Anaknya sepertinya masih kecil, jadi anaknya itu di pangku di tengah dan tidak memakai jas hujan. Dia lewat di depan saya, terus saya kejar. Motor ini saya kejar, terus saya bilang, "Mas, minggir dulu Mas, di depan ada jembatan penyeberangan supaya biar nggak kena." Terus berhenti di situ. Jas hujan saya, kebetulan jas hujannya itu kok warna ungu gitu loh, heran. Dan jas hujan itu saya berikan kepada ibu, kepada suami istri ini. Iya. Jadi suaminya dapat, terus istrinya juga dapat, terus terutama adalah babynya, anaknya itu. Karena di tengah ya. Karena di tengah. Kan besar ya, Mo ya, itu betul. ya jas hujan Romo. Saya hanya memikirkan tentang anaknya ini. Kalau mungkin yang udah dewasa nggak apa-apa, tapi suami istri begitu nekatnya menerobos hujan yang deras itu dengan melindungi anaknya hanya dengan tubuhnya dari mamanya itu. Dan setelah saya kasih, suami istri mengatakan, "Terima kasih Pak." Ya sudah, kelar itu ya sudah selesai. Saya jalan, saya duluan, terus bapak sama ibunya itu masih pakai, saya padahal pelan-pelan itu. Tapi nggak suami istri kok nggak datang-datang di tempat saya, ya sudah, saya berpikiran positif, mungkin ya mereka belok gitu. Belok, ya. Dan itulah yang saya ingat bahwa kadang yang melekat sama tubuh kita itu sebenarnya bukan milik kita. Ya. Kita ini sebenarnya hanya diberi tumpangan sementara. Ini jubah yang saya pakai, stola, dan apa yang kita punya sebenarnya adalah dipinjamin sama Tuhan sementara. Dan apa yang kita punya ya sudah, itu bagi dengan orang lain. Luar biasa nih Romo. Jadi untuk apa yang kita memberikan, apa yang melekat dari diri kita untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada itu ya orang di sekitar kita ya, Romo ya. Betul. Baik, Romo, satu lagi nih Romo. Kira-kira nih ada benang merah apa sih Mo dari bacaan pertama ke Injil ini, Mo ya? Iya. Sahabat-sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih, kalau kita lihat benang merahnya, perjalanan kita semua, pasti ada turun naik dan ketemu dengan banyak masalah. Tapi percayalah, belajar dari Paulus dan Barnabas dengan begitu semangatnya untuk menjalani setiap tugas perutusan itu dengan baik. Terutama kita pun juga baik di situ. Dan jangan pernah lengah dan jangan pernah lemah iman kita. Tuhan menyertai kita di dalam damai sejahtera yang telah dibagikan kepada kita. Dia pergi, tetapi pergi dengan meninggalkan segala kepercayaan yang kita punya dan akan mendampingi hidup kita. Baik, luar biasa. Jadi Yesus pergi meninggalkan kita, tapi semua sudah dipersiapkan buat kita, sudah diperlengkapi, dan kita tidak akan pernah sendiri ya, tidak pernah kekurangan, tidak akan pernah sendiri. Dan apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah tersedia, tinggal kemauan kita saja ya, Mo ya, keteguhan hati kita gitu ya. Kalau kita gampang termakan hoax kan, jadi ya kita merasa bahwa nggak kebutuhan kita nggak tercukupi, padahal semua sudah ada gitu. Iya, betul, baik gitu ya. Baik, sahabat rohani, Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, berakhir pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup
acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Romo akan mendoakan kita untuk doa penutup dan ditutup dengan berkat. Silakan Romo. Baik. Mari sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita satukan diri dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkat yang boleh kami syukuri setiap hari atas rencana dan rancangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Semoga pertemuan kami dengan orang lain, pertemuan kami di dalam keluarga, pertemuan kami di dalam komunitas, di dalam tempat kerja, senantiasa memberikan damai yang baik bagi orang lain. Tuhan, mampukan kami semua untuk senantiasa mensyukuri rahmat kesetiaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Rahmat kepercayaan yang boleh kami syukuri setiap hari. Semoga berkat-Mu senantiasa bersama kami dan keluarga kami semua. Dan berkat itu nyata bisa kita bagi dengan orang lain. Tuhan, Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tetap dalam hati saudara, tetap dalam hati sahabat, kita tetap memiliki kedamaian, karena sebenarnya yang diminta oleh Tuhan adalah kesediaan kita untuk menyediakan hati bagi Tuhan supaya damainya tersebut bisa tinggal dalam hati kita. Dan Patrick Slamet Widodo dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Salam. Salam.